Akhirnya, ekskavasi situs Kumitir dilanjutkan kembali. Ekskavasi tahap 4 situs Kumitir. Targetkan gerbang istana Paman Hayam Wuruk. Ekskavasi tahap 4 situs Kumitir di Kabupaten Mojokerto bakal mengupas area seluas 1.200 meter persegi. Penggalian arkeologi ini ditargetkan bisa menambahkan pintu gerbang istana Brewengker Paman Raja Majapahit Hayam Wuruk. Ketua Tim Ekskavasi Situs Kumitir dari Balai Pelestarian Cagar Budaya BPJB Jatim mengatakan ekskavasi tahap 4 digelar selama 22 hari, yaitu tanggal 6 sampai tanggal 30 September 2020. Menurut arkeolog BPJB Jatim, ekskavasi difokuskan untuk menggali area seluas 1.200 meter persegi di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Area yang akan digali merupakan tembok sisi barat dari situs Kumitir. Saat ini, lahan tersebut berupa perkebunan tebu milik warga setempat. Arkeolog menemukan struktur bangunan dari bata merah di beberapa titik lahan tersebut saat ekskavasi tahun lalu. Area yang akan kami gali panjangnya 100 meter lebih, juga membuka sudut barat daya yang sudah nampak hasil ekskavasi tahun 2020 lalu. Kami perjelas lagi. Karena terjangan banjir bandang merobohkan bagian sudut itu, kami juga mencari sudut barat laut ke arah timur, kata arkeolog BPJB Jatim. Arkeolog BPJB Jatim ini menjelaskan, ekskavasi tahap 4 ini ditargetkan menemukan seluruh bagian dinding sisi barat situs Kumitir. Tembok dari susunan bata merah kuno ini diyakini sebagai pintu gerbang istana Paman Hayam Wuruk atau Brewengker. Pintu masuk situs Kumitir sudah ketemu di ekskavasi tahun 2020 lalu. Ada indikasi berupa gerbang yang kami duga bentuknya kori agung tinggi menjulang, kata arkeolog BPJB Jatim. Pintu gerbang ke istana Brewengker di situs Kumitir diperkirakan berbentuk padu raksa seperti Candi Bajang Ratu di Trowulan, Mojokerto. Terdapat pintu di bagian tengahnya, sedangkan bagian atasnya berhiaskan ukel dan relief. Posisi gerbang tersebut harus dengan sisa-sisa istana Brewengker di sisi situs yang berdekatan dengan makam umum Dusun Bendo, Desa Kumitir. Sayang sekali gerbang runtuh mengarah ke barat. Terbukti luar biasa banyak reruntuhan barat di sisi barat. Kami juga menemukan ukel kiasan kori agung. Kanan kiri gerbang diperkirakan berupa dinding keliling setinggi 175 sampai 200 cm dengan tebal 170 cm. Ada pilar-pilarnya. Tembok barat situs Kumitir, kata arkeolog BPJB Jatim, juga berbeda dengan tembok keliling atau talud di sisi timur. Bagian depan istana Paman Raja Hayam Wuruk itu dibangun dengan bata merah kuno yang tersusun rapi kedua sisinya. Struktur dinding yang ditemukan di sudut barat laut setinggi 2,25 meter. Akan kami tampilkan semua sehingga mendapatkan gambaran lapis budaya dan kondisi dinding sisi barat tandasnya. Situs Kumitir dikelilingi tembok dengan luas 316 x 203 meter persegi. Selain menemukan sebagian talud, 3 tahap ekskavasi sebelumnya juga mencikap sisa-sisa istana Brewengker. Brewengker bergelar Wijaya Rajasa, merupakan raja kecil atau raja negara bagian yang menjadi bawahan Raja Majapahit. Kala itu, Majapahit dipimpin Hayam Wuruk tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Brewengker menikah dengan Bredaha yang bergelar Raja Dewi Maharajasa. Bredaha dan Tribuana Tunggandewi sama-sama putri Raden Wijaya, raja pertama Majapahit. Dengan begitu, Brewengker adalah menantu Raden Wijaya, sekaligus paman Raja Hayam Wuruk, karena Hayam Wuruk putra Tribuana Tunggadewi. Situs Kumitir juga menjadi tempat pendarmaan atau tempat menghormati Mahesa Cempaka, salah seorang raja bawahan Singosari. Brewengker membangun tempat suci untuk menghormati leluhurnya, Mahesa Cempaka, di dalam istananya.
yang kini menjadi situs Gumitir. Mahesa Cempaka meninggal pada 1268 Masehi. Semasa hidupnya, dia menjadi Bredaha, salah satu negara bagian kerajaan Singosari. Sementara Singosari kala itu dipimpin saudara tirinya, Wisnuwardana. Mahesa Cempaka merupakan keturunan kedua Ken Arok dengan Ken Dedes. Dia adalah kakek Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Sedangkan Wisnuwardana keturunan kedua dari Tunggul Amatung dengan Ken Dedes.